7 amalan sunnah saat Idul Adha. Mengumandangkan takbir. Salah satu amalan sunnah yang diajarkan selama Idul Adha adalah membaca takbir. Tindakan takbir atau takbiran di Indonesia dapat dilakukan saat matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah pada Idul Adha. Setelah itu, pembacaan takbir pada hari tasyrik dapat dilanjutkan hingga tanggal 13 Zulhijjah. Menggunakan pakaian terbaik. Ketika mendekati hari Lebaran, hal yang paling sering disiapkan untuk menyambut hari Lebaran adalah membeli pakaian baru. Padahal sebenarnya kamu tidak harus menggunakan pakaian baru ketika Lebaran. Kamu cukup menggunakan pakaian terbaik yang kamu miliki. Memakai wewangian. Selain memakai pakaian terbaik, amalan sunnah Idul Adha lainnya adalah memakai wangi-wangian ketika salat Idul Adha. Selain itu, Muslim dianjurkan untuk memotong rambut, memotong kuku, dan menghilangkan bau-bau tidak enak. Tidak makan dan minum sebelum salat Id. Berbeda dengan Idul Fitri yang disunahkan untuk makan dan minum sebelum salat Id. Saat Idul Adha, umat Muslim dianjurkan untuk berpuasa dari subuh hingga selesai salat Id. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan, dan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah. Berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal juga menjadi salah satu amalan sunnah Idul Adha. Anjuran ini bertujuan agar umat Muslim sampai di tempat sholat dengan tenang atau tidak terburu-buru sambil menunggu salat Id dimulai. Jamaah dapat sambil bertakbir dan berzikir. Kesempatan ini tentu menjadi hal yang baik. Terlebih salat Idul Adha hanya dilakukan 1 tahun sekali. Berjalan kaki saat berangkat dan pulang dari sholat Id. Keberangkatan dan kepulangan dari sholat Id lebih dianjurkan untuk berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seorang muslim dapat bertegur sapa dengan muslim lainnya ketika bertemu di jalan, melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Selain berjalan kaki, umat muslim juga disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Dalam sebuah hadis disampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu alam bisawab.